Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku semua. Pernahkah kalian dipandang rendah hanya karena ijazah? Pernahkah hati kalian diremehkan? Seolah nilai hidup ini hanya diukur dari sekolah tinggi? Namaku Sulastri. Usia sudah lewat 60 tahun. Rambut mulai memutih, tangan mulai berkeriput. Tapi pagi itu, di depan banyak orang, besanku berkata dengan nada sinis, "Ibu memang tidak berpendidikan, jadi wajar tidak mengerti tata cara keluarga kami." Kalimat itu menampar lebih keras dari tamparan apapun. Kalau kalian pernah merasakan diremehkan, duduklah sebentar bersamaku pagi ini. Dan sebelum cerita ini dimulai, jika kisah seperti ini dekat dengan hatimu, silakan subscribe dan temani aku di cerita-cerita berikutnya. Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian pernah dianggap rendah hanya karena latar belakang kalian? Aku lahir di sebuah desa kecil yang bahkan namanya jarang disebut orang. Sawah membentang lebih luas daripada jalan beraspal. Pagi hari selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan embun yang masih menempel di ujung daun padi. Aku tidak tumbuh dengan buku-buku tebal atau tas sekolah mahal. Aku tumbuh dengan cangkul, lumpur, dan telapak kaki yang terbiasa tanpa alas. Sekolah bagiku dulu hanyalah bangunan sederhana dengan dinding papan. Aku hanya sampai kelas 6. Setelah itu, orang tuaku berkata dengan lembut namun berat, "Enduk, kita butuh bantuanmu di sawah." Aku mengangguk. Bukan karena tidak ingin sekolah, tapi karena aku tahu keadaan. Sejak usia belasan tahun, tanganku sudah terbiasa memanggul hasil panen. Kulitku menggelap karena matahari. Kadang aku iri melihat anak-anak lain melanjutkan sekolah ke kota. Tapi setiap kali perasaan itu datang, ibuku selalu berkata, "Hidup ini bukan soal tinggi sekolah, tapi seberapa kuat kamu bertahan." Kalimat itu tertanam dalam dadaku. Ketika aku menikah dengan almarhum suamiku, hidup kami tidak langsung berubah menjadi mudah. Kami tinggal di rumah kecil berdinding anyaman bambu. Jika hujan deras turun, kami harus menaruh ember di beberapa sudut rumah karena atapnya bocor. Tapi kami tidak pernah berhenti bermimpi. Suamiku berkata, "Kita mungkin tidak sekolah tinggi, tapi anak kita harus lebih baik dari kita." Sejak Ratna lahir, hidupku seperti memiliki tujuan yang lebih terang. Aku rela bangun pukul 3 pagi untuk menyiapkan dagangan sayur. Setelah salat subuh, aku berkeliling kampung menjajakan sayuran dengan keranjang di atas sepeda tua. Kadang hujan mengguyur, kadang panas menyengat. Tapi yang ada di pikiranku hanya satu, biaya sekolah anakku. Setiap Ratna pulang membawa buku dan bercerita tentang pelajaran di kelas, aku mendengarkannya dengan penuh perhatian. Meski aku tidak selalu mengerti istilah-istilah yang ia sebutkan, aku tetap tersenyum bangga. Bagiku, melihatnya mengenakan seragam sekolah yang rapi sudah cukup membuat lelahku hilang. Ketika ia masuk SMP di kota kecamatan, biaya semakin besar. Aku dan suamiku menambah kerja. Ia menjadi buruh bangunan, aku menambah jualan dengan menerima titipan kue. Tidak jarang kami makan seadanya agar uang sekolahnya tetap terbayar. Aku masih ingat malam ketika Ratna menangis karena hampir menyerah. "Bu, teman-temanku bilang aku anak kampung." Aku malu. Aku memeluknya erat. "Nak, jangan pernah malu dengan asalmu. Malulah kalau kamu berhenti berusaha." Sejak saat itu, Ratna belajar lebih giat. Ia lulus SMA dengan nilai yang membanggakan. Ketika ia diterima di universitas negeri di kota besar, aku menangis sujud syukur. Rasanya seperti mimpi yang tidak pernah berani aku ucapkan kini menjadi nyata. Namun, dunia yang ia masuki berbeda dengan duniaku. Lingkungannya lebih modern.
Cara bicaranya lebih halus. Penampilannya lebih rapi. Aku bangga, tapi kadang ada rasa takut kecil di hatiku. Takut jika suatu hari jarak itu menjadi terlalu jauh. Ketika Ratna memperkenalkan calon suaminya, aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Lelaki itu sopan, pendidikannya tinggi, pekerjaannya mapan. Aku bersyukur anakku menemukan pasangan yang baik. Lalu tibalah hari pertama aku bertemu besanku. Rumah mereka besar. Lantainya mengilap. Ruang tamunya luas dengan sofa empuk yang membuatku duduk kaku. Aku merasa seperti orang asing di dunia yang bukan milikku. Besanku menyambut dengan senyum tipis. Ia berbicara dengan bahasa yang rapi dan penuh istilah yang tidak biasa kudengar. Aku berusaha mengikuti percakapan, meski lebih banyak diam. Ketika aku bercerita tentang bagaimana Ratna dulu belajar di bawah lampu minyak karena listrik sering padam, aku melihat senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, aku mulai merasakan perbedaan itu semakin jelas. Ia sering menyinggung soal pendidikan, soal lingkungan pergaulan, soal standar keluarga. Aku tahu aku tidak punya gelar untuk dibanggakan. Tidak ada ijazah yang bisa kuletakkan di dinding. Yang kupunya hanya tangan kasar, hati yang terlatih sabar, dan pengalaman hidup yang panjang. Hingga pada hari acara keluarga besar itu, ketika semua berkumpul dan percakapan mengalir, kalimat yang paling kutakutkan akhirnya terucap. Ibu memang tidak berpendidikan, jadi wajar kalau tidak memahami tata cara keluarga kami. Sejenak, dunia terasa sunyi. Aku mendengar detak jantungku sendiri. Tatapan orang-orang beralih padaku. Aku melihat wajah Ratna menegang. Di dalam dada, ada perih yang menjalar pelan. Bukan karena aku tidak tahu diriku siapa, tapi karena pengorbanan puluhan tahun seakan diringkas menjadi satu kalimat. Tidak berpendidikan. Aku ingin menangis. Ingin berkata bahwa setiap rupiah untuk pendidikan anakku dibayar dengan keringat dan air mata. Tapi aku menahan diri. Aku menarik napas panjang. Lalu aku tersenyum. Benar, Pak, kataku pelan namun jelas terdengar. Saya memang tidak tinggi sekolahnya, tapi saya berusaha tinggi akhlaknya. Dan saya membesarkan anak saya dengan itu. Ruangan menjadi hening. Dalam keheningan itu, aku tidak merasa kecil. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri setinggi mungkin. Bukan karena gelar, tapi karena harga diri. Sejak hari itu, suasana di antara kami tidak lagi sama. Kata-kata besanku mungkin terdengar sederhana bagi orang lain. Tapi bagi seorang ibu yang menghabiskan hidupnya untuk anak, kalimat itu seperti goresan yang tidak mudah hilang. Aku berusaha bersikap biasa saja. Aku tetap datang ketika diundang. Tetap tersenyum. Tetap membawa buah tangan sederhana seperti biasa. Tapi aku mulai merasakan batas yang tak terlihat. Besanku semakin sering menyelipkan komentar-komentar halus yang terasa tajam. Ibu tidak perlu repot-repot mengurus hal seperti itu. Nanti saja biar kami yang atur. Aturan keluarga kami biasanya begini, Bu. Mungkin ibu belum terbiasa. Nada bicaranya selalu tenang, tapi ada penekanan yang membuatku sadar. Aku dianggap tidak sejajar. Ratna, anakku, berada di posisi yang sulit. Ia mencintaiku, tapi ia juga menghormati mertuanya. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya setiap kali percakapan mulai memanas. Suatu sore, aku datang ke rumah mereka untuk menjaga cucuku, Damar. Ratna harus lembur, dan menantuku ada perjalanan dinas. Damar pulang sekolah dengan wajah murung. Nek, aku dapat nilai jelek di matematika, katanya sambil menunduk. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya yang halus.
Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sudah berusaha. Besok kita belajar lagi sama-sama. Ia mengangguk pelan, matanya masih berkaca-kaca. Aku tidak pernah pandai berhitung rumit. Tapi aku tahu bagaimana menguatkan hati anak kecil. Bagiku, membangun keberanian lebih penting daripada memarahi kesalahan. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Nilai jelek tidak bisa dianggap biasa saja. Aku menoleh. Besanku berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Entah sejak kapan ia pulang. Anak harus didorong untuk unggul. Jangan dibiasakan merasa cukup dengan kegagalan. Lanjutnya, aku berdiri perlahan. Saya tidak mengajarkan dia merasa cukup dengan kegagalan, Pak. Saya hanya tidak ingin dia takut mencoba. Ia tersenyum tipis. Itu pola pikir orang yang tidak berpendidikan, Bu. Dunia sekarang keras. Anak harus kompetitif. Kalimat itu lagi. Tidak berpendidikan. Di depan cucuku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam dadaku. Bukan sekadar sedih, tapi dorongan untuk meluruskan. Aku menatapnya dengan tenang. Pak, saya mungkin tidak punya gelar, tapi saya membesarkan Ratna dengan cara saya. Ia belajar disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab bukan dari buku, tapi dari kehidupan. Dan hari ini, ia berdiri sejajar dengan siapapun karena itu. Damar memegang tanganku erat. Aku bisa merasakan ia mendengarkan. Besanku tampak tidak suka dibantah. Itu kebetulan saja. Ratna berhasil karena lingkungan dan pendidikan yang baik. Aku menarik napas panjang. Dan siapa yang memastikan ia sampai pada pendidikan itu? Pak? Siapa yang bangun sebelum subuh setiap hari? Siapa yang menahan lapar agar uang sekolahnya cukup? Suasana menjadi tegang. Tepat saat itu, Ratna pulang. Ia masuk dengan wajah lelah, lalu berhenti ketika melihat kami berdiri saling berhadapan. Ada apa ini? Tanyanya pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku tidak ingin memperpanjang di depan anak dan cucuku. Tidak apa-apa, Nak. Kami hanya berdiskusi. Tapi malam itu, Ratna datang ke rumahku. Wajahnya sembab. Bu, aku capek berada di tengah, katanya lirih. Papa mertua selalu merasa paling benar. Aku menggenggam tangannya. Nak, jangan benci beliau. Orang yang terbiasa dihormati sering sulit menerima sudut pandang lain. Ratna menangis. Tapi ibu yang selalu disinggung. Aku tersenyum kecil, walau hatiku perih. Ibu sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Kata-kata tidak akan merobohkan ibu. Namun kenyataannya, konflik itu perlahan memengaruhi hubungan keluarga besar. Pertemuan menjadi canggung. Obrolan terasa formal. Bahkan hal kecil seperti cara berpakaian atau menu makanan bisa menjadi bahan perbandingan. Suatu hari, saat acara ulang tahun Damar, besanku dengan bangga menceritakan prestasi cucunya di depan tamu. Ia menyebut peran guru les, sekolah internasional, dan sistem pendidikan modern. Lalu ia menoleh padaku. Sekarang semua harus serba profesional, Bu. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengalaman. Aku hanya tersenyum. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Ratna berdiri. Suaranya gemetar, tapi tegas. Papa, kalau bukan karena ibu, aku tidak akan pernah sampai ke pendidikan itu. Ibu mungkin tidak bersekolah tinggi, tapi beliau mengajarkanku arti kerja keras dan harga diri. Itu tidak bisa dibeli dengan gelar. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatap anakku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia berdiri membelaku tanpa ragu.
Besanku terlihat terdiam. Wajahnya menegang, seperti seseorang yang baru pertama kali mendengar kebenaran yang tak ingin ia akui. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Konflik belum selesai. Ego masih ada. Luka masih terasa. Tapi satu hal berubah. Aku tidak lagi berdiri sendirian. Waktu berjalan, dan seperti biasa, hidup memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan sesuatu pada kita, tanpa perlu diminta. Beberapa bulan setelah peristiwa-peristiwa itu, keadaan berubah secara tak terduga. Besanku, yang selama ini tampak selalu kuat dan penuh wibawa, tiba-tiba jatuh sakit. Tidak parah, kata dokter. Hanya kelelahan dan tekanan darah yang melonjak karena stres. Tapi bagi seseorang yang terbiasa memegang kendali, berbaring tak berdaya di tempat tidur adalah pukulan bagi harga diri. Hari itu Ratna meneleponku dengan suara panik. "Ibu, papa mertua masuk rumah sakit. Mas sedang di luar kota. Aku bingung harus bagaimana." Tanpa banyak bertanya, aku langsung bersiap. Aku membawa termos berisi sup hangat, beberapa pakaian ganti, dan tas kecil berisi perlengkapan sederhana. Dalam hatiku tidak ada dendam. Tidak ada keinginan untuk membalas sikapnya selama ini. Yang ada hanya satu pikiran. Ia tetap keluarga anakku. Di kamar rumah sakit, ia terlihat jauh berbeda. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak lagi setegas biasanya. Ketika melihatku masuk, ada raut terkejut yang cepat ia sembunyikan. "Ibu, datang?" Suaranya pelan. Aku mengangguk dan meletakkan termos di meja kecil. Ratna harus mengurus administrasi. Saya temani bapak dulu. Hari itu aku duduk di kursi samping tempat tidurnya selama berjam-jam. Aku membantu menyuapinya makan, mengingatkan waktu minum obat, menyesuaikan selimut ketika ia merasa kedinginan. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele, tapi membutuhkan kesabaran. Tidak banyak percakapan terjadi. Kadang ia hanya diam menatap langit-langit. Kadang aku yang memulai pembicaraan ringan tentang damar atau cuaca. Malam kedua, ketika ruangan sudah sunyi dan lampu diredupkan, ia berbicara pelan tanpa menatapku. "Bu, saya terbiasa menilai orang dari pencapaian." Aku tidak langsung menjawab. Saya kira pendidikan tinggi adalah ukuran segalanya. Saya takut cucu saya tidak cukup kuat menghadapi dunia kalau tidak didorong keras. Aku menarik napas pelan. Takut itu wajar. "Pak, semua orang tua ingin yang terbaik." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Tapi saya mungkin terlalu keras. Terlalu cepat menilai. Termasuk pada ibu." Kalimat itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat dadaku hangat. Bukan karena aku merasa menang, tapi karena aku melihat seorang lelaki tua sedang belajar merendahkan hatinya. "Saya tidak pernah marah, Pak," jawabku lembut. "Saya hanya ingin cucu kita tumbuh dengan hati yang kuat, bukan hanya nilai yang tinggi." Ia menoleh padaku untuk pertama kalinya malam itu. Tatapannya berbeda. Tidak lagi meremehkan. Ada sesuatu yang lebih manusiawi di sana. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Beberapa hari kemudian ia diperbolehkan pulang. Proses pemulihannya membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia mulai lebih sering memperhatikan Damar belajar. Tapi kali ini, caranya berubah. Suatu sore, ketika Damar menunjukkan hasil ulangan yang tidak sempurna, aku menahan napas, menunggu komentar tajam seperti biasanya. Namun yang terjadi berbeda. "Bagian mana yang sulit?" tanya besanku dengan suara tenang. Damar menjelaskan dengan ragu. Ia tidak dimarahi. Ia diajak memahami.
Aku melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. Beberapa minggu setelahnya, ia datang ke rumahku. Sendirian. Membawa buah tangan sederhana. "Bu, saya ingin minta maaf secara langsung." Aku mempersilahkannya masuk. Tidak ada kemewahan di rumahku. Hanya kursi kayu dan meja kecil. Tapi hari itu, rumah sederhana ini terasa hangat. "Saya terlalu sombong," katanya terus terang. "Saya lupa bahwa keberhasilan anak ibu adalah bukti paling nyata dari nilai yang ibu tanamkan." Aku tersenyum. "Kita semua belajar, Pak. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita hanya punya peran berbeda." Ia mengangguk pelan. Hari itu aku menyadari satu hal penting. Membuktikan nilai hidup tidak selalu dengan perdebatan. Kadang dengan ketenangan. Dengan konsistensi. Dengan tetap berbuat baik meski pernah disakiti. Pendidikan memang penting. Tapi tanpa kerendahan hati, ia bisa berubah menjadi kesombongan. Sebaliknya, pengalaman hidup yang sederhana bisa menjadi guru paling bijak jika dijalani dengan hati yang bersih. Kini hubungan kami tidak sempurna, tapi jauh lebih hangat. Kami belajar saling menghormati. Dan yang paling penting, Damar tumbuh melihat dua generasi orang tua yang akhirnya memilih saling memahami. Dan bagiku, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena aku membalas kata-kata, tapi karena aku tetap menjadi diriku sendiri. Perempuan sederhana yang percaya bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh ijazah, melainkan oleh akhlak dan ketulusan. Sahabatku, jika hari ini kamu diremehkan karena latar belakangmu, ingatlah, hidup tidak hanya menilai dari ijazah. Tuhan menilai dari hati. Terima kasih sudah mendengarkan kisah pagiku hari ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, bagikan pada orang yang mungkin sedang merasa diremehkan. Dan tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, mana yang lebih penting? Pendidikan tinggi atau akhlak yang tinggi? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.